Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Gus Muhaimin telah menjalani upacara serah terima jabatan sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat pada Senin siang tadi. Gus Muhaimin resmi menjadi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggantikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2019 hingga 2024 Muhadjir Effendi. Kemudian Gus Muhaimin dan Muhadjir Effendi menandatangani surat serah terima jabatan. Untuk selanjutnya, Gus Muhaimin sementara akan berkantor di gedung yang saat ini digunakan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Gus Muhaimin pun membeberkan beberapa tugas pokok Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan juga naungan beberapa kementerian di bawahnya, di antaranya Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Ia pun berharap dengan adanya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini menjadi satu kesatuan dalam satu gerakan yang utuh antara pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat ini dibuat dalam kerangka kita tahu persis bagaimana peran ekonomi kecil menengah, peran ekonomi kreatif sangat penting dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi sinergi pemberdayaan masyarakat belum menyeluruh antara pemberdayaan sosial dengan pemberdayaan ekonominya. Dengan adanya Kemenko Pemberdayaan ini kita ingin satu kesatuan dalam satu gerakan yang utuh antara pemberdayaan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Di sisi yang lain, kita ingin koperasi sebagai soko guru ekonomi juga menjadi bagian dari peran integral di dalam sistem ekonomi dan sistem sosial kita. Sehingga apapun bantuan pemerintah, apapun simultan yang diberikan pemerintah tidak bisa menjadi kita biarkan sebagai kebutuhan konsumsi saja, tetapi menjadi kebutuhan produktif terutama bagi masyarakat di usia-usia produktif. Sementara itu, Muhadjir Effendi mengaku dengan dibentuknya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan pecahan dari Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ini sangat strategis karena hal ini dapat meningkatkan produktivitas, maka itu diperlukan pemberdayaan dalam setiap program kerjanya. Ini adalah menurut saya adanya Menko yang baru ini sangat strategis. Kenapa? Karena memang kalau kita ingin meningkatkan produktivitas masyarakat kita, terutama masyarakat usia produktif, maka titik tolaknya harus pada atau drivernya, pemicunya itu harus dari sisi pemberdayaan. Selama ini pemberdayaan itu hanya berada di Dirjen Kemensos, namanya Dirjen Dayasos atau Dirjen Pemberdayaan Sosial, sehingga skopnya menjadi sangat terbatas, termasuk alokasi anggarannya juga sangat kecil gitu ya. Tetapi dengan nanti di bawah Menko yang baru, kita harapkan akses ke kementerian-kementerian teknis yang lain itu akan semakin luas dan semakin lincah gerakannya gitu ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.